Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Diana Pramesti Livina Cahyani, biasa dipanggil Diana. Saya merupakan mahasiswi pendidikan biologi Universitas Tidar angkatan 2020 yang saat ini menginjak semester 4. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya tulis pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup yang berjudul Pemanfaatan Limbah Tembakau atau Nicotiana Tabacum sebagai bahan pembuatan biofuel untuk mencegah kerusakan lingkungan di Kabupaten Temanggung. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mencegah kerusakan lingkungan, dan yang kedua adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat mengenai kenaikan harga BBM yang saat ini terjadi. Nah, pastinya teman-teman sudah penasaran ya, apa itu biofuel dan mengapa bisa menjadi solusi atas kenaikan harga BBM yang saat ini terjadi. Oke, mari kita simak penjelasannya. Biofuel adalah sumber energi terbarukan dari biomasa hewan dan tumbuh-tumbuhan. Biofuel juga dapat disebut sebagai bahan bakar hayati. Biofuel dapat dihasilkan langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik, atau pertanian. Biofuel dibagi menjadi 3. Yang pertama, bioetanol adalah alkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti gandum, tebu, jagung, singkong, ubi, buah-buahan, hingga limbah sayuran. Yang kedua ada biodiesel, merupakan bahan bakar yang terbuat dari minyak kedelai, minyak rapeseed, sejenis bunga, minyak buah jarak, hingga minyak bunga matahari. Yang ketiga, biogas. Biogas adalah bahan bakar yang berasal dari hasil fermentasi berupa sampah tumbuhan atau kotoran dari manusia atau hewan. Tanaman tembakau atau Nicotiana tabacum merupakan tanaman perkebunan sebagai bahan baku industri untuk produk rokok yang memiliki nilai ekonomis dan sangat menjanjikan. Pada produksi rokok, tanaman tembakau yang digunakan adalah bagian daunnya. Tanaman tembakau ini termasuk tanaman musiman. Jika sudah musim, tanaman tembakau akan menguning pada bagian daunnya, kemudian akan dipanen. Setelah dipanen, dikumpulkan dan dijemur, kemudian diiris tipis-tipis menjadi isian rokok. Bila sudah musim panen, maka batang tembakau ini akan menjadi limbah yang dibuang karena tidak terpakai. Bahan yang harus ada yaitu serbuk batang tembakau, NaOH, aquades, dan selulosa. Alat yang harus disiapkan yaitu ayakan, heler penghancur batang tembakau, pisau, oven magnetic stirrer, batang pengaduk, sendok, gelas, pipet tetes, corong kaca, neraca analitik, dan hot plate. Langkah kerja yang pertama adalah preparasi serbuk batang tembakau. Pada tahap ini, limbah batang tembakau yang telah dikumpulkan disortir terlebih dahulu, kemudian dipotong kecil-kecil. Selanjutnya, sampel limbah batang tembakau dikeringkan di bawah sinar matahari untuk mengurangi kadar airnya, dan setelah kering, limbah tembakau dihaluskan. Selanjutnya, proses ekstraksi selulasa batang tembakau. Batang tembakau yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 10 gram, kemudian ditambahkan 50 ml NaOH dengan perbandingan volume 1:5. Selanjutnya dipanaskan dengan hot plate pada suhu 1500 Celcius dengan kecepatan pengadukan 150 rpm selama 30 menit. Dan sebelum sampel disaring, didinginkan terlebih dahulu. Residu yang diperoleh kemudian dicuci dengan aquades sampai pH netral. Selanjutnya, endapan yang didapat dikeringkan dalam oven, kemudian didinginkan dalam desikator. Perlakuan yang sama dilakukan untuk konsentrasi NaOH 5%, 7,5%, 10%, dan 12,5%. Dari proses di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti tembakau sangat baik dijadikan bahan biofuel jenis bioetanol. Nah, itu dia penjelasan mengenai biofuel dan juga proses pembuatannya. Sangat bermanfaat bukan untuk kehidupan kita, bisa mencegah lingkungan dan juga menjadi solusi bagi kenaikan harga BBM yang saat ini terjadi. So, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan dari kerusakan, dan mari kita bersama-sama untuk mengolah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga bernilai ekonomis agar bumi kita terselamatkan dan terhindar dari kerusakan dari